Nah, masjid itu kan bahasa Arab, tempat bersujud. Bang Jack, bedanya masjid sama musola tuh apa? Biasanya yang identik di Indonesia kalau musola belum dipakai Jumatan. Iya. Tapi kalau masjid udah dipakai Jumatan. Jadi kata Allah, barang siapa yang membangun masjid dari jerih payahnya sendiri, Allah akan membangun satu rumah yang begitu indah di surga nanti. Pocum nasi uduknya dong. Iya sabar Lama atuh, banget ya. ya Allah, Teh ini anget, nggak makan teh 3 anget hari tanpa bagaimana gula. ya? Teh anget tanpa gula juga satu. Teh hangat tanpa gula. Iya. Udah digulai semua. Ya udah kagak apa-apa, yang penting anget. Ya udah deh bang, ambil aja. Anget. Sehat bang. Kemarin katanya sempat sakit dikit ya? Ya biasalah. Capean Namanya. tuh abang tuh. Iya, bener. Aduh kagak mau Kagak mau nih. Kenapa sih sih? Dan apa sih lu ah? Sebulan ada di masjid. Sebulan? Ih, ngapain coba sebulan di masjid? enak di masjid. Masjid itu kan rumah Allah. Oh, terus kekunci kali. Kagak kekunci, Sat. Belum bayar kontrakan. Enak jadi lu aja. sebulan di masjid ngapain aja tuh? Ya kan namanya di masjid kan rumah Allah gitu kan. Orang lagi diam di masjid lagi adem-ademnya diseret. Saya nggak enak sama Kalau tetangga. di ibadah, itikaf. Ngapain aja? Makanya gue tanya dari tadi ngapain aja? Tidur Bang Ada Jack. yang tidur gitu, silakan tidur. Ya Jangan-jangan. Allah. Kalau lu makan di mana? Kok pas di masjid? Makan tetangga tuh sebelah tuh dikasih itu ikan gini-gini nih, Bang Idan lu dicuir-cuir gitu. penjaga sendal, Saya Bang makan Idan. aja gitu. Lu penjaga sendal ya? Jadi Ya, kasih makan sekalian, juga, kasih Pak. makan sini Sian, ngobrol. Sian. Nih, kasih makan juga, makan juga. Belum. Habis Makan gimana? gitu, Pas Bang. lagi jalan di kampung itu kagak enak diterakin sama anak kecil. Terakhir gimana? Bang Idan, habis beli bak mandi katanya gitu. Bukan bak mandi. Apaan itu? Yang hijau. Kolom. Udah hijau bajunya sama ya kan. Makanya. Apa ulang tahun. Jadi di masjid emang udah sebulan tuh. Tujuannya buat apa ya sebetulnya? Kan ada istilahnya tuh rumah Allah masjid. Aha. Gitu kan. Ya udah saya di situ adem banget kalau udah di masjid, Tat. Oh, Daripada di warung Emang kopi rumah kan. nggak punya rumah? Rumah ada. Belum bayar. Jangan dibilangin lampunya doang belum dibayar. tapi ada rumah, tapi emang pengen aja tinggal di masjid. Pengen di masjid aja. Bener juga, bagus. Emang kagak boleh tinggal di masjid, Bang? Ya, masjid itu kan bukan buat tinggal selamanya. Dia tempat ibadah. Namanya Ada itikaf itu apaan? waktu-waktunya. Nah, kalau itikaf berdiam diri sementara tapi nggak selamanya menetap. Itu biasanya di bulan Ramadan. Boleh di bulan-bulan biasa iktikaf, tapi nggak cuma tidur doang. Ente lihatnya ngapain aja nih? Banyakan tidurnya, Bang. Tuh. Iya. Pas dia datang pas lagi saya tidur terus. Iktikaf itu baca Quran, kemudian sholat sunnah. Pokoknya yang bersifat ibadah. Memperbanyak ibadah di masjid. Berbanyak ibadah. Tapi emang kagak boleh tidur di masjid? Boleh. Tapi tidur di masjid itu tergantung. Kalau tidurnya memang capeknya karena ibadah, karena iktikaf, karena baca Quran, ketiduran misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, gua ke masjid, enak nih adem, ubinnya tidur. Ubinya boleh aja. Samping tempat wudhu adem gitu kan. Nah yang begitu yang nggak Lama-lama boleh. masuk angin. Makanya dituliskan dilarang Makasih ya, tidur Pok. di dalam masjid gitu. Iya. Nah, larangan tidur itu emang ada hadisnya atau emang itu tata krama aja tuh gimana tuh? Jadi kalau tidur, sebenarnya gini, tidur yang terlalu lama itu kan bisa membatalkan sholat. Dan lagi, kalau seandainya tidur di masjid, masjid itu kan tempat umum, tempat orang ibadah, bukan tempat orang istirahat. Nah bayangin kalau ada orang sholat misalnya sebelahnya kalau tidurnya nggak ngorok. Iya. Kalau ngorok, belum gitu jiler lagi, ngaji sambil ngiler. Keluar Pulau Sumatera dari sini ya Makanya gitu kan. ya. itu kenapa nggak diperbolehkan? Karena ini fasilitas ibadah untuk umum. Namanya juga masjid. Nah masjid itu kan bahasa Arab, tempat bersujud. Tempat bersujud. Tempat kita bersujud. Al-masjidu. Al-masjidu. Tempat Dari untuk kalimat bersujud. sajadah yang artinya adalah sujud. Oh, berarti lu boleh kapan-kapan lu tidur Tidur situ, sujud gini sampai tidur. Sujud tuh kagak apa-apa. Ya udah deh makan juga Bisulan ini. ya, Yang bisulan. satu saya bang tadi ngasih Lanjut, makan mau juga. Ntar aja dah, ntar masih begah. Ya udah deh kalau gitu. Makan duluan ya, Bang ya. Iya, iya. Di musola kenapa nggak boleh buat sholat Jumat, Bang? Sebenarnya boleh, sebenarnya boleh. Kalau di luar itu di Timur Tengah, masjid-masjid yang kecil-kecil udah dipakai sholat Jumat. Kan ukurannya bukan seberapa luas masjid, tapi seberapa banyak jamaahnya. Bang Jack. Manggil ini
kalau digayain gimana manggil air Pan? Iya. Lu kayak mobil mogok Cun. Bang Jack, bedanya masjid sama musola tuh apa? Nah, ini perbedaannya kalau dilihat dari sisi bahasa jelas beda. Dari artinya ya, masjid itu tempat sujud, musola tempat sholat. Ya, sama aja kali Bang. Nggak, gini, kalau masjid dan musola itu kalau di Timur Tengah namanya jami. Ini kan Jami. masjid. Kalau jami itu masjid yang udah gede itu namanya jami. Di kita namanya masjid. Nah, musola itu biasanya yang identik di Indonesia kalau musola belum dipakai Jumatan. Iya. Tapi kalau masjid udah dipakai Jumatan. Berarti ukurannya dengan jamaah yang hadir apa lebih dari 40 atau enggak gitu kali? Itu standarnya. Nah, yang kedua biasanya kalau musola itu dia belum punya DKM. Oh, Dewan Keamanan. Kerukunan Masjid gitu ya. Dewan Kesejahteraan Masjid. Siapa? Macam-macam keamanan. Ya pokoknya Kak lah. Nah, DKM belum DKM. punya pengurus lah Belum kalau ada musola. pengurusnya. Tapi kalau masjid Budget? sudah punya manajemen, ada kantornya, kemudian sudah ada jadwal khotib 1 tahun. Tapi kalau kayak di Arab gitu ada musola ada? Musola ada, tetap ada. Namanya musola juga? Musola, yang kecil-kecil itu namanya musola. Kalau yang gede namanya jami. Jadi lebih terorganisir kalau masjid gitu ya? Iya, itu kalau konteks Indonesia. Bedanya sih itu, Bang, musola dengan masjid. kalau di musola kenapa nggak boleh buat sholat Jumat Bang? Sebenarnya boleh. Oh boleh. Kalau di luar itu di Timur Tengah, masjid-masjid yang kecil-kecil udah dipakai sholat Jumat. Kan ukurannya bukan seberapa luas masjid, Jemaahnya ya tapi berarti. seberapa banyak jamaahnya. Iya kan? Lebih Kalau dari memang 40 ya? kalau lebih dari 40 bisa dipakai. Nah, cuma kalau di Indonesia musola biasanya harus tahu diri. Kenapa? Karena jumlah masjidnya udah banyak nih. Iya kan? Setiap jalan kita 5 meter udah ketemu masjid. Ada masjid lagi. Pernah saya lihat cuma jarak-jarak tipis masjid. Cuman yang satu mungkin punya NU, yang ini punya Persis. Tapi gitu. emang kadang-kadang saingan tuh masjid-masjidan. Di sini nih Jumatannya cepat jadi penuh. Kalau ini lama, sepi banget gitu ya. Apalagi anak muda. Kapok di sono. Yang Jumat aki-aki. Lama. Lama. Untung nggak ada gini. Oh, sebelah sana aja ada door prize-nya gitu. Nggak ada kan. Kalau kata anak muda masjid yang funky tuh ukurannya terawih. Kalau terawihnya cepet biasanya funky nih masjid ini. Iya, 22 sama 11 sih. makanya. Tiga. Nah, itu Tapi perbedaannya. Kalau masjid itu kan kadang-kadang berlomba-lomba tuh. Ada yang masjid kubahnya dipakein emas, karpetnya wall 15 cm tebelnya kayak gitu. Boleh kagak sih? Ini Itu kan ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi dengan catatan. Nah, sebagian lagi tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan, pertimbangan dan alasannya karena takut mengganggu kekhusyuan jamaah. Coba lihat kalau kita sholat di masjid kan banyak tulisan tuh. Betul. Yang Arab, yang indah-indah. Kita kalau lagi iseng kan ngelihat. Gila ya. belum lagi Arabnya gundul. Sampai miring-miring dong, miring-miring gitu. Sampai ke bawah. Imamnya udah sujud kita belum megang. Masih Makanya. ngeliatin. Nah, makanya ada masjid yang polos, minimalis. Oh. Jadi nggak ada tulisan kenapa Biar agar khusyuk aja. kekhusyuannya itu lebih nampak gitu loh. Nah, kalau yang banyak tulisan ornamen kayak di Timur Tengah kayak kemarin kita ke Uzbekistan itu, Siapa kita lu aja sih kali. ikutan Bang? jadi nggak enak. Ke Uzbekistan itu yang ketinggalan koper. Iya benar di Bogor. Semua itu sedih tuh. Emang di Uzbek kenapa masjidnya? Di lupa deh tuh apa tadi? Masjid di Uzbek apaan? Jadi kalau di Uzbek itu ornamennya perpaduan antara budaya Persia, kemudian Timur Tengah dengan kalau di Cina dengan Cina. Nah, kalau yang di Uzbekistan perpaduan dengan Turki. Oh. Nah, di India lebih dahsyat lagi Apa itu masjidnya. perpaduannya? 3 ornamen, Hindu, Kristen, Islam. Wih, Penasaran kan? Banget. Makanya ntar lihat pas Ramadan. Bisa banget Bang. kirain mau diajak kan. Tapi Bang, ada beberapa masjid yang apalagi di dataran Eropa. Masjidnya itu awalnya dulu adalah gereja. Betul. Begitupun gereja dijadiin masjid, masjid ada jadi gereja juga. Itu gimana ya? Kalau di luar sana pemahamannya beda. Oh, Kalau di kita, wah bisa diacak-acak. Kayak yang di India tadi saya cerita, ini bocoran dikit. Jadi rajanya itu kan keturunan Uzbek, istrinya 3. no. Ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen. Oh, Nah, masjid itu adalah hadiah buat ketiga istrinya. masing-masing satu nih. Enggak, jadi Enggak, kayak jadi satu. kayak di tiangnya nih. Jadi merbot itu artinya orang yang terikat untuk memelihara masjid. Oh. Itu namanya merbot. Itu pahalanya Biasanya kontraknya eksklusif kalau merbot.
Itu masjid yang di India yang diceritain itu ya? Yang apa Taj Mahal itu ya? Bukan, Beda ada. lagi. Salah bukan lagi. Lu deh ntar aja lihat aja. Oh iya. Penasaran. Semantap. Kalau marbot Tat, di sini kan banyak marbot tuh ya, yang jagain masjid itu. Merbot. Marbot. Merbot tuh bahasa Arab. Marbot. Merbot dari kalimat robato yarbitu yang artinya mengikat. Nah, marbutun artinya terikat. Oh, jaganya diikat gitu, diikat di tiang gitu segala macam. Jadi merbot itu artinya orang yang terikat untuk memelihara masjid. Oh. Itu namanya merbot. Itu pahalanya. Biasanya kontraknya eksklusif kalau merbot. Nah itu pahalanya gede banget tapi Kontraknya eksklusif lagi. Oh iya. Wah, mantap. Kayak artis aja. Oh, itu pahalanya kan dia kerja di situ karena digaji. Ada orang lagi kayak digaji tapi dia ikut melihara masjid. Pahalanya beda nggak? Sebenarnya gini, kalau masalah pahala setiap pekerjaan yang baik itu pasti pahalanya juga baik. Nah, cuman karena yang membedakan apa keutamaan merbot? Yang dipelihara nih rumahnya Allah. Ya kan? Jadi lebih. Nah, orang yang jaga rumah majikan aja pahalanya banyak. Apalagi nih menjaga rumah Allah memelihara. Makanya merbot tampilannya kudu sangar biasanya kan. Di sono? Enggak, di sini kan bocah pada bader tahu sendiri. Oh iya benar. Melotot kita langsung diem jadinya ya. Orang lagi sholat pukul beduk aja padahal belum waktunya kan ya. Blodur ya kan. Tapi emang kalau dari masjid itu katanya pahalanya gede banget ya. Ada ayat atau hadis gitunya nggak sih tentang itu? Kalau hadis atau ayat yang mengkhususkan orang yang menjaga sebagai merbot itu pahalanya gede enggak. Tapi barang siapa yang memakmurkan masjid. Sekarang merbot gimana nggak makmurin masjid? Azan dia, komat dia, jagain sendal dia, yang mukul beduk bapaknya, jagain sendal anaknya. Iya benar. Jadi kan memakmurkan masjid karena emang kewajiban. Nah kalau ngedirin masjid, pahalanya gimana? Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Jadi kata Allah, barang siapa yang membangun masjid dari jerih payahnya sendiri, Allah akan membangun satu rumah yang begitu indah di surga nanti. Subhanallah. Walaupun masjidnya sepi. Ya makanya kalau bangun masjid lihat-lihat dulu. Tadi tengah hutan siapa yang mau masuk? Iya, maksudnya dilihat Sekarang kemakmuran gini, masjidnya atau kagak? ada orang bangun masjid niatnya biar nyohor. Iya benar. Ada tuh. Tekor asal nyohor. Padahal nggak jauh dari tempat dia bikin masjid, ada masjid. Mendingan makmurin masjid itu ya. Betul. Mendingan makmurin yang ada bareng-bareng. Kan masjid itu bukan seberapa mewahnya, tapi seberapa makmurnya dan seberapa manfaatnya masjid. Ukuran makmur enggaknya dari Bapak? Ya dari jumlah jamaah pertama. Masjid itu macem-macem. Ada masjid kalau di orang Betawi yang nggak boleh dipakai untuk beraktivitas. Jadi cuma buat sholat. Tapi kalau masjid yang udah modern, di bawahnya itu sampai ada aula. Iya tuh Bang, Oh iya, biasanya buat apa tuh? Buat Iya kan? rapat deh kan. Buat Karena uangnya memang masuk ke DKM dan diputar lagi buat kesejahteraan masjid. itu boleh ya? Boleh, kan Buat ada resepsi manajemen tuh, masjid. resepsi. Waktu di Madinah Pernikahan, juga Rasul benar. seperti itu. Orang tuh pada dagang di pinggir masjid, nah sewa kontraknya itu untuk memakmurkan masjid. Asal kagak bikin kotor. Betul. Tapi ngomongin soal nama masjid itu sekarang kan anak-anak Al-Hakim, Al-Idan. Al-Idan emang ada. Bikin sendiri. Aku nama lu. Tapi Rusak kalau gitu udah. misal kayak kemarin tuh Saiful Jamil kan mau bikin masjid tuh, tapi namanya ke Virginia katanya mantan istrinya yang almarhumah. Jadi Masjid namanya Virginia. Tadinya, tapi katanya jadi perselisihan. Emang kagak boleh ngasih nama Sebenarnya nama masjid itu nggak harus identik dengan bahasa Arab, tapi harus dengan yang satu kalimat, satu bahasa yang artinya baik. Islami. Sekarang kalau misalnya Arab, tapi kalau artinya jelek, Masjid Al-Kafirun. Waduh. Misalnya kan? alkohol. Nah, Wah, gimana tuh? Ala pukat begitu kan. Ntar banyak tukang buah Masjid di situ. Al-Munafikun. Kalau encum artinya apaan Bang Jack encum? Ya, Encum mau bikin masjid namanya al-encum. Encum kan ada artinya juga, ada kepanjangannya Bang. Apa tuh? Enak dan Kalau cuma-cuma. enak kan cuma-cuma kata encum. Oh, Bang Ido. Kayaknya nama Alencum pantesan panti jompo ya. Allah, Bang Panti Jack. Jompo encum. Ini kok bagus-bagus dari mama. Masa mau ke masjid mana? Masjid Al-Encum. Ya. Yang bagus sih bukan itu kan, Ustaz. Merek batu nisan. Udah gini aja deh Bang. Merek. Biar kita semuanya ada masjid di kampung kita nggak usah banyak-banyak, satu kaki dimakmurin gitu. Gimana biar kita semangat nih ke masjidnya? Iya, jadi gini, yang namanya masjid itu semua adalah rumah Allah. Nah, jadi jangan dilihat siapa yang ngebangun. Jangan dilihat, misalnya gini, ini yang ngebangun masjid beda partai nih sama kita. Iya. Duh, jangan sholat di situ Nggak deh. mau dia. Padahal masjid itu rumah Allah kan, Baitullah. Bareng-bareng. Walaupun dengan istilah berlomba-lomba pada baikan kan, Fasabikul Khairat. Berlomba-lomba kan harusnya gini. Yang baik itu kalau bangun masjid manajemennya dulu yang harus kuat.
harus ada survei. Jadi gini, sekarang itu kalau orang mau bangun masjid nggak sembarang bangun masjid. Dia survei dulu. Itu radius 1 kilometer sudah ada berapa masjid. Kalau di luar di Timur Tengah tuh seperti itu nggak Di bisa riset ya, sembarangan. ada risetnya Ada ya? riset. Bahasanya. riset. Ponco bagus ya bahasanya. Allah, Bang Idan tahu-tahuan riset. Itu riset. Riset itu yang ribet itu loh itu kan. Jadi gini, Itu itu apa? itu apaan ya? Apaan ya? Riset itu yang enak makanan. Risal. Kalau Iya, di bener luar juga. tuh di Timur Tengah di Abu Dhabi negara maju bukan cuma rumah sakit yang harus riset, sampai masjid pun harus riset. Dilihat dulu apa kualitas manajemennya seperti apa, nggak sembarangan. Harus ada perpustakaan. Kita kan enggak, yang penting bisa ngecek di jalanan. Bangun masjid. Bang Jack dari mana sih ngomong luar negeri mulu ya dari tadi ya? Iya, biasa. Enggak, ini kan membuka wacana. Oh iya benar. Wawasan juga ya. Udah Bang Jack. Alhamdulillah ya. Akhirnya. ampun. Ya udah kalau gitu ke masjid lagi dah. Iya. Ponco ya masjidnya. Nanggung, tapi jangan tidur lagi, Bang. Ini warung siapa yang jagain? Tidur dia, bekas tempat tinggal dia kita bersihin dulu itu Kita- biar makmurin masjidnya. Betul, membersihkan masjid, ibadah ya. Itu ibadah juga ya, Bang? Ibadah. Iya. Kalaupun nggak sholat yang penting bersihin. Kagak juga Kalau lah. sholat yang penting ya. Pak Ustadz, saya mau bawa beduk dulu nih. Beduknya jalan. Beduk sih. Bukan beduk, Bang. Iya, dah. Sebelum bulan Ramadan pun kita harus minta maaf-maafan. Kenapa? Menyambut bulan yang suci. Tidak hanya kepada orang yang hidup, kepada orang yang meninggal pun kadang kuburannya kita bersihin. Setan dibelenggu itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cari makan, udah nggak lihat halal udah haram. Karena dengan lapar dia mikir, oh begini orang yang susah. Nah akhirnya dia mengurungkan perbuatan setannya. Itu yang dimaksud setan dibelenggu.